Kita akan melihat daftar kejutan terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah di kualifikasi zona Eropa untuk dua turnamen besar, Piala Dunia dan Piala Eropa. Jerman pernah kalah digusur tim kecil. Demikian juga dengan Belanda, Italia, Prancis, bahkan Spanyol pernah merasakan ditaklukkan oleh tim nasional yang tidak diunggulkan. Jerman versus Makedonia Utara 1-2 tahun 2022. Kejutan paling anyar adalah ketika Jerman kalah 1-2 oleh Makedonia Utara pada akhir Maret 2021 pada kualifikasi grup J. Goran Pandev membawa Makedonia Utara unggul jelang turun minum. Ilkay Gundogan menyamakan kedudukan dari titik penalti di awal babak kedua setelah Leroy Sané dilanggar di dalam kotak. Tapi tim pecahan bekas negara Yugoslavia itu merebut kemenangan dengan 5 menit tersisa ketika Elif Elmas melepaskan serangan dari jarak dekat. Untuk memahami seberapa mengejutkan hasil ini, Jerman adalah juara dunia 4 kali dan menduduki ranking 12 dunia. Sementara Makedonia Utara saat itu berada di urutan 65 dunia. Jerman sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 dengan 2 laga grup tersisa, menduduki puncak klasemen grup J. Makedonia butuh 2 kemenangan guna lolos sebagai tim urutan kedua, sembari berharap Rumania dan Armenia kehilangan poin. Republik Irlandia versus Belanda 1-0 tahun 2002. Menjelang Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan, Belanda menjadi favorit lolos setelah tampil kuat dalam 2 Piala Dunia sebelumnya. Finish di perempat final pada Piala Dunia 94 di Amerika, dan lolos sampai ke semifinal pada Piala Dunia 1998 di Prancis. Sejumlah bintang oranye pada saat itu adalah Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy, dan Patrick Kluivert. Namun skuad asuhan Louis van Gaal itu justru kesulitan pada kualifikasi Piala Dunia 2002 dan menghadapi Republik Irlandia dalam pertandingan 1 September 2001 yang akan menentukan tim mana yang akan lolos. Bek Irlandia Gary Kelly diusir keluar lapangan pada menit ke-60, membuat banyak orang berpikir bahwa hanya masalah waktu sampai Belanda mencetak gol. Namun tuan rumah bermain keras kepala dan penampilan luar biasa Roy Keane di jantung lini tengah membuat tim tamu frustrasi sepanjang pertandingan. Hanya 10 menit setelah kartu merah, Irlandia mencetak gol melalui gelandang Jason McAteer, dan mereka berhasil keluar sebagai pemenang dan mengirim Belanda pulang. Ini untuk pertama kalinya Belanda gagal lolos ke turnamen besar sejak 1986, dan merupakan kejutan besar mengingat mereka favorit untuk memenangkan turnamen. Italia versus Swedia 0-1 tahun 2018. Setelah gagal lolos dari babak grup Piala Dunia 2014, Italia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2018 dengan harapan bisa bangkit dari kekecewaan. Hasil drawing menempatkan Asuri satu grup dengan Spanyol, dan tim biru itu tahu bahwa akan sangat sulit untuk lolos di posisi pertama. Tapi mereka berhasil mendapatkan 23 poin dalam 10 pertandingan guna menduduki urutan kedua. Italia kemudian masuk ke babak playoff UEFA, yang terdiri dari tim-tim peringkat kedua terbaik. Mereka memperoleh drawing melawan Swedia, yang baru saja menyingkirkan Belanda dalam perebutan urutan kedua grup mereka. Jakob Johansson memberi Swedia keunggulan 1 gol pada leg pertama, 11 November 2017. Dan Italia gagal membalaskannya pada leg kedua, selang 3 hari kemudian yang berakhir tanpa gol. Kekalahan itu membuat Italia gagal lolos ke turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1958. Prancis versus Israel 2-3 tahun 1993. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat didahului sejumlah kejutan, bahkan sebelum putaran final dimulai. Inggris gagal lolos bersama dengan juara Euro 1992, Denmark. Tetapi mungkin kejutan terbesar dari semuanya adalah kegagalan Prancis pada pertandingan terakhir kualifikasi. Dengan 2 laga tersisa, Prancis memimpin babak grup kualifikasi grup 6 dan dengan pertandingan yang menguntungkan melawan Israel dan Bulgaria berikutnya. Tempat mereka di Piala Dunia tampaknya telah dipastikan. Namun pada laga tanggal 13 Oktober 1993, Le Bleu tertinggal di Stadion Parc des Princes dan Israel berhasil mendapatkan kembali keunggulan sebelum turun minum.
Dengan Le Bleu memimpin 2-1, tampaknya hanya masalah waktu sampai kelolosan mereka diamankan. Tetapi 2 gol telat dari Israel membuat Prancis kalah 3-2. Lebih buruk lagi, itu adalah kemenangan pertama dan satu-satunya Israel di grup 6 tersebut. Tapi penderitaan Prancis tidak berakhir di sana. Prancis kalah lagi dari Bulgaria pada minggu berikutnya, berkat gol kemenangan menit-menit akhir dari Emil Kostadinov. Wales versus Jerman 1-0, tahun 1991. Meskipun Wales memiliki sejumlah pemain berbakat seperti Neville Southall, Ian Rush, Mark Hughes, hanya sedikit yang mendukung mereka untuk bisa menyulitkan Jerman pada pertandingan 5 Juni 1991 tersebut. Die Mannschaft adalah juara Piala Dunia 1990 di Italia. Namun tim asuhan Bertie Vos hanya bermain dengan 10 orang saja setelah Thomas Berthold diusir keluar pada sekitar menit 60 dan tim Thierry Yorat mengejutkan melalui gol Ian Rush 6 menit kemudian. Kami dianggap remeh oleh semua orang, kata Gary Speed. Itu adalah hasil yang mengejutkan dunia sepak bola. Italia versus Lituania 1-1, tahun 2006. Italia ditahan oleh tim lemah 1-1 pada kualifikasi Euro 2008 pada pertengahan September 2006. Skor 1-1 biasa saja, bukan? Tapi itu terasa menyakitkan, karena Lituania adalah tim lemah dan Italia baru 2 bulan sebelumnya, pada Juli 2006, menjadi juara Piala Dunia 2006 di Jerman. Kapten Lituania, Tomas Delivičius, memberi tim tamu keunggulan pada menit ke-21 laga di Naples, dan itu butuh serangan Filippo Inzaghi untuk memberi pasukan Roberto Donadoni 1 poin. Irlandia Utara versus Spanyol 3-2, tahun 2006. Masih di ajang kualifikasi untuk Piala Eropa 2008, 2 kali Spanyol unggul melalui gol Xavi Hernandez dan David Villa. Tapi 2 kali pula disamakan melalui gol David Healy. Saat semua orang yakin La Roja akan membalaskannya sekali lagi, David Healy mencetak hat-trick pertama Irlandia Utara dalam 15 tahun terakhir, memberi timnya kemenangan mengejutkan 3-2 atas Spanyol. Liechtenstein versus Islandia 3-0, tahun 2007. Negeri mungil yang terjepit di antara Swiss dan Austria ini jarang memberi kejutan di kancah kualifikasi Eropa. Tapi pada 17 Oktober 2007, mereka menang dengan 3 gol atas Islandia, yang dinilai sebagai tim kejutan mengingat kuatnya tim Eropa Utara itu. 2 gol dari Thomas Beck dan 1 dari Mario Frick memberi mereka kemenangan mengejutkan. Prancis versus Belarusia 0-1, tahun 2010. Prancis menjamu Belarusia, salah satu negara pecahan dari Uni Soviet, pada awal September 2010. Itu merupakan laga kualifikasi untuk Euro 2012. Le Bleu baru saja melewatkan 2 turnamen besar dengan hasil mengecewakan. Gagal lolos dari babak penyisihan grup pada Piala Eropa 2008 di Swiss dan Austria, serta sekali lagi gagal lolos dari babak grup Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ini merupakan laga pertama di bawah asuhan pelatih baru Laurent Blanc dan berakhir mengecewakan setelah Prancis lengah selang 4 menit sebelum peluit panjang, dijebol oleh Sergei Kislyak. Si pencetak gol mengatakan, sangat menyenangkan mengalahkan Prancis di kandangnya sendiri. Kislyak mengaku kagum melihat begitu banyak penonton di dalam stadion, hampir 80.000 orang.